Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Adalah kajian masih membahas tentang rukun iman. Yang kemarin sudah kita bahas, yaitu rukun iman pertama, yaitu iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada Rasul, masih terakhir. Ini insya Allah yang terakhir. Sebelum membahas tentang rukun yang ketiga, yaitu rukun iman kepada Rasul, ada baiknya saya ingin menyampaikan catatan kaki dari khutbah yang saya sampaikan tadi, catatan kakinya kita, dan sebetulnya masih ada korelasi dengan hubungan dengan hari ini, bahasan kita hari ini, yaitu tentang uswah hasanah dari Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana yang saya sampaikan tadi siang dalam khutbah, catatan kaki saya adalah sebagaimana Bapak ketahui kemarin tadi siang, kenapa kita itu baru sekedar tahu saja wujudnya iman, tapi tidak bisa merasakan manisnya iman. Ternyata Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita banyak belum mengerti tentang informasi secara mendetail apa itu yang menjadikan iman itu jadi manis. Iman itu jadi manis kita nggak tahu, cuma dikasih tahu saja pokoknya iman itu demikian, tapi ketika Pak, perasaan saya ya iman begini ya, tapi kok manisnya gimana? Nah itu ternyata Bapak dan Saudara sekalian ada kendala yang informasinya terselip, adalah kita tidak bisa memaknai tentang bagaimana mewujudkan iman itu jadi manis. Mewujudkan iman itu jadi manis. Ternyata kemarin ini kata rukun iman nih. Ternyata kita bergembira, puas, senang, ridho Allah itu jadi Tuhan kita. Kita puas kalau ditata oleh Allah, kita puas, senang, ridho kalau dipelihara oleh Allah. Semuanya itu rasa suka. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sampaikan juga, adalah bangga dengan kita mempunyai agama Islam. Harus bangga Pak, jangan ingah-ingih jadi umat Islam. Ini yang hampir kita itu terkendala, kita masih ingah-ingih, malu menjadi umat Muslim itu. Padahal kita harus bangga, bangga kita punya umat Muslim. Yang kemarin yang tadi siang sudah saya sampaikan, cuman kalau sekedar bangga, tapi juga harus punya panduannya. Nah, panduannya itu yang kita nggak paham sama sekali. Panduannya di situ ada ajaran syariat ya. Di sana banyak sekali aspeknya, yaitu tentang perintah larangan ya. Ketika kita ada perintah larangan, ada larangan yang wajib kita tinggalkan, ada yang bentuknya larangan tapi itu hanya sekedar makruh, lain dan sebagainya lah. Kita nggak pernah bahas seperti itu, walau sekilas saja. Kemudian yang terakhir Bapak dan saudara sekalian, adalah kita itu tidak mengidolakan sebagaimana yang dijadikan tuntunan Al-Quran maupun Sunnah. Nah ini malam hari ini adalah ngupas yang ketiga tadi, memaknai yang ketiga, yaitu ridho Muhammad menjadi utusan Allah. Nah ini kaitannya dengan ini. Kupas, coba kita dikupas, disisir dikit-dikit supaya nanti tahu manisnya iman. Tahu manisnya. Kebetulan yang tiga itu 1, 2, 3 itu yang pertama sudah kita kupas beberapa pertemuan yang lalu.
Dan kemudian yang kedua memang sementara masih dalam parsial, cuplik sana cuplik sini. Nah, kemudian yang ketiga itu kita pelajari pada hari ini, yaitu Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu saya sampaikan. Kemarin kita mengimani para nabi, ternyata rangkaiannya panjang Bapak dan sekalian. Tidak hanya sekedar mengimani para nabi saja, berapa jumlahnya dan lain sebagainya kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian kurun waktu dakwahnya juga sudah saya sampaikan, walaupun sekilas. Kebenarannya wallahu alam, karena ini saya ambil dari sumber-sumber yang terakhir yang saya ambil itu adalah perpindahan kekuasaan di Timur Tengah. Itu sumber pokoknya, kemudian saya cari di Mbah Google, Syekh Google, itu ada beberapa yang sebagai mencocokkan. Saya tahu, Pak, Nabi yang berbangsa Arab ternyata cuma ada 5 dengan Ismail dan Nabi Muhammad. Kemudian selain itu yang ada di dalam Al-Quran itu sebagian besar tadi yang saya sampaikan khusus kepada kaum Bani Israel, Pak. Jadi hampir separuh lebih yang kita amalin 25 Nabi itu 5 untuk bangsa Arab, orang-orang yang mempunyai keturunan bangsa Arab. Terus kemudian yang lain Adam, Idris, Nuh itu untuk lingkungan sekitar situ, belum ada bangsa. Nah, yang lain itu adalah bangsa Israel. Nah, Israel itu kalau menurut hitungan saya itu lebih dari 15 itu. Berarti mungkin separuh lebih ya, sekitar itulah. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian Bapak dan saudara sekalian, para nabi seluruhnya itu bisa dijadikan contoh. Nah, bisa dijadikan contoh, diberikan idola. Nah, hanya saja Bapak dan saudara sekalian, di dalam Al-Qur'an diperinci lagi, dikerucutkan dari nabi-nabi yang mempunyai sifat yang 4 yang paling utama, sifat pertama sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu dikerucutkan lagi ada 4. Ada 4 yang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebut ulul azmi. Ulul azmi. Ulul azmi itu bahasa kerennya, bahasa kitanya adalah orang yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan dakwahnya. Ulul azmi. Ini ada 5, yaitu dalam disingkat menjadi nimim. Apa Pak nimim? Ulul azmi itu nimim apa? Siapa tahu nimim? Uswah hasanah. Ini seluruh para nabi Pak ya, 25 nabi itu dapat dijadikan uswah. Nabi dan Rasul ya, Nabi dan Rasul. Dari 25 ini dikerucutkan kembali menjadi 5 nabi yang oleh Allah disebut Nabi dan Rasul, yang bergelar ulul azmi. Ini supaya ini nanti tahu. Nimim. Kira-kira siapa tahu? Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, urutannya begitu dulu biar ini. Seluruh nabi itu bisa dijadikan uswah hasanah. Dari 25 ini yang khusus diberi perhatian dalam Al-Qur'an
Ada 5 nabi, yaitu yang bergerak ulul azmi, orang yang ketika mendakwahkannya itu tabah, sabar, konsisten, pokoknya semuanya itu ada 5, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa. Contoh, Nuh itu berdakwah Pak siang malam selama 950 tahun. Ini dakwahnya saja ini. Umurnya lebih dari 1000 tahun. Dakwahnya siang malam, coba dilihat dari surat Nuh itu juz 29, 950 tahun, Pak. Ibrahim. Nah, 2 dari 5 ini dikerucutkan menjadi 2, Pak. 2 nabi atau rasul yang oleh Allah dijadikan uswah hasanah secara personal, uswah hasanah. Ini Bapak bisa lihat di dalam surat Al-Ahzab 21 untuk Nabi Muhammad dan Al-Mumtahanah ayat 4, yaitu Ibrahim dan Muhammad. Nah, urutannya gitu. Ini yang kita bahas ini. Nabi Muhammad, ikuti terus pengkajiannya Bapak siapa? Ustadz Wahyudi. Nah, itu uswah hasanah. Itu dari mulai lahir, kemarin sudah mulai lahir, kemudian terus perangan berdasarkan sejarah dan juga berdasarkan Al-Quran. Banyak. Ibrahim juga demikian, Bapak dan Saudara sekalian. Bapak ingin tahu keluar biasa Ibrahim menurut Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas itu di sana disampaikan usaha amal agama yang dilakukan Ibrahim itu bisa dirasakan sekarang sampai nanti yaumil kiamah. 5 ada di kepala, 5 ada di badan. Ini usaha Nabi Ibrahim, yaitu 1, cukur rambut. Cukur itu yang mengawali Nabi Ibrahim. Dan itu bisa catat ini. Cukur rambut, kemudian cukur kumis, kemudian hidung dibersihin, ada rambutnya kan itu. Terus kemudian ini yang ada di kepala ini. Kemudian sikat gigi. Kemudian keramas, bersihin rambut. Ini adalah perilaku yang sampai sekarang itu pertama kali yang menyampaikan usaha amal itu adalah Nabi Ibrahim. Kemudian 5 ada di badan. 5 ada di badan, yaitu 1 potong kuku, kemudian cukur bulu kemaluan, kemudian khitan. Nah, Bapak dulu kan waktu kita kecil atau diceritakan Nabi Ibrahim itu khitannya umur 80 tahun. Kemudian khitannya pakai kampak. Dulu pernah nggak diceritain begitu? Khitannya Nabi Ibrahim itu dapat perintah untuk berkhitan. Kemudian membersihkan bulu ketiak, dan yang terakhir adalah istinja, cebok. Nah, bahasanya kita cebok. Itu adalah usaha agama yang dilakukan dan kemudian dilakukan oleh manusia sekarang. Inilah yang kemudian di dalam kaidah usul fikih itu dinamakan syara'uman qoblana, syariat yang dilakukan oleh orang dahulu dan kemudian masih diberlakukan eranya syariat Nabi Muhammad. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, bentuk-bentuknya itu namanya syara'uman qoblana, syariat yang pernah dilakukan atau disyariatkan kepada para nabi zaman dahulu, yang sampai sekarang
itu dilakukan, itu khitan. Khitan itu hanya dilakukan oleh umatnya agama samawi saja, yaitu Yahudi, kemudian Kristen, dan kemudian Islam yang sekarang itu. Ini adalah syariat Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itulah. Ini namanya syar'u man qablana kalau dalam fikih. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak aspek yang kita contoh dari Nabiullah Ibrahim yang sampai sekarang sampai sekarang dilakukan oleh umat Islam Nabi Muhammad SAW, yaitu manasik haji. Hampir seluruh manasik haji itu adalah peristiwa Nabiullah Ibrahim dan keluarganya yaitu Siti Hajar dan Nabiullah Ismail. Saya nggak cerita banyak ini Pak, karena Bapak udah paham semua. Dari mulai tawaf, dari mulai sa'i, ya, kemudian lempar jumroh dan lain sebagainya. Kalau Bapak pernah dengar, tawaf itu memang sejak dulu, sejak Nabi Adam ada. Kemudian sa'i itu adalah peristiwa Siti Hajar mencari air untuk Nabiullah Ismail. Kemudian sumur Zam-Zam itu juga berkat dari anaknya Nabiullah Ismail yang kemudian dari bawah kakinya mengeluarkan sumur atau sumber air namanya air Zam-Zam. Kenapa dikatakan Zam-Zam? Ketika itu Siti Hajar begitu melihat air yang bersumber ada di kakinya Nabi Ibrahim, beliau mengatakan zamilu, ada kumpul gitu. Andaikan kata seorang tabiin kalau nggak salah itu, andaikan kata Siti Hajar ketika dia tidak mengucapkan itu zamilu artinya berkumpul ya, maka itu bisa tenggelam gara-gara karena memancarnya keras, kencang, kayak lapindo. Itu maka disebut air Zam-Zam. Dari kata wallahu alam, itu nggak ada sumbernya, itu cuman anekdot kalau bahasa kita lah, anekdotnya. Wallahu alam. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lempar jumroh itu juga dari peristiwa Nabiullah Ibrahim ketika digoda oleh setan untuk membatalkan menyembelih Ismail. Nah, digoda Pak, digoda. Akhirnya ini ibunya digoda, istrinya Ibrahim digoda lagi, kemudian Ismail juga digoda. Maka ada 3 lempar jumroh yang terkenal, yaitu Jimral Ula dan Sani dan Aqobah. Nah, itu peristiwa Nabiullah Ibrahim semua Pak ini. Ya, Nabiullah Ibrahim. Maka itu disebutkan uswatun hasanah. Di dalam surat Al-Mumtahanah di sana disebutkan Bapak dan saudara sekalian, qad kanat lakum fi Rasulillahi laqad kanat Rasulullah fi Ibrahim walladzina mahu. Sungguhnya ada contoh yang baik pada diri seorang rasul yaitu Ibrahim dan juga orang-orang yang menyertainya. Itu yang menyertainya sampai sekarang. Ada yang perlu saya sampaikan 3 hal saja tentang Nabiullah Ibrahim, nanti terus Nabi Muhammad Pak, walaupun sekilas. Contoh yang harus kita dijadikan uswah itu contoh atau teladan, idola dalam Nabiullah Ibrahim itu adalah 1. Pertama adalah beliau kekeh betul untuk tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia yakin bahwa yang dunia ini yang ada yang membuatnya itu Allah, maka apapun yang terjadi itu dipertahankan. Nah, ini ada kisah Nabiullah Ibrahim yang kemarin saya sampaikan. Ada godaan dari bapaknya, paman sih, bukan bapak sebetulnya, namanya Azar.
ayah Ibrahim itu bukan bapak kandung tetapi pamannya yang membuat patung itu. Terus kemudian untuk supaya mendakwahkan tauhid itu digoda tetap aja kekeh dia. Perjuangannya untuk tidak luntur mendakwahkan tauhid dan kemudian dia kekeh betul. Ini yang kedua, yang pertama, sampai perjuangan nggak usah saya cerita. Kemudian yang kedua, Bapak dan Saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana beliau membina keluarga. Membina keluarga yang ideal. Itu Nabiullah Ibrahim. Ketika beliau itu sudah sepuh, nggak punya anak, kemudian mohon ada keturunan, kemudian dengan kudratullah ada keturunan, turun Ismail, kemudian turun Ishak. Begitu dia mempunyai keturunan, Bapak dan Saudara sekalian, dia berdoa. Kekuatan yang nomor 3 yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kekuatannya doa. Bapak dan Saudara sekalian, Nabiullah Ibrahim ketika beliau itu bisa mempunyai keturunan, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kepada Nabiullah Ibrahim adalah Abbaul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Karena dari keturunan Ibrahim itu melalui jalur Ismail menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jalur Ishak menurunkan banyak sekali sampai Nabi Isa alaihi salam. Disebut Abaul Anbiya. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim yang harus kita contoh itu adalah kekuatan doanya, Pak. Maka doa itu harus menjadi senjata kita. Karena Nabiullah Ibrahim itu doanya itu sampai bukan hanya tembus waktu dulu, tapi tembus sampai zaman sekarang. Itu doanya Nabiullah Ibrahim. Banyak sekali Bapak dan Saudara dalam surat Al-Baqarah itu di sana disebutkan, banyak sering Bapak mendengar, Rabbi ja'alni hadza baladan aminau warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Ini banyak sekali di dalam juz 1 ya, juz 1 surat Al-Baqarah. Kemudian Al-Baqarah ayat 124 itu Ibrahim itu ditunjuk oleh Allah, diberi gelar oleh Allah sebagai ummah, dan keturunannya itu orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih. Itu dalam surah Al-Baqarah. Bapak nanti bisa lihat. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus kita contoh adalah doa Nabiullah Ibrahim. Doa Nabiullah Ibrahim untuk keturunan. Untuk keturunan, Pak. Ini kita ini. Doa Nabiullah Ibrahim untuk keturunan menjadi anak-anak yang soleh. Coba Pak Endang ada ini HP, kalau coba dilihat surah Al-Baqarah 124. Banyak sekali doa-doa yang Nabiullah Ibrahim. Salah satu adalah doa untuk kemakmuran negeri. Kemakmuran negeri Mekah. Ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan anaknya beserta istrinya yang masih kecil itu, beliau meninggalkan, begitu akan meninggalkan, beliau berdoa yang populer disebut doa khusus untuk kota Mekah. Waktu itu kota Mekah cuma ada 2 orang itu, Pak. Istrinya Nabiullah Ibrahim dan anaknya Ismail yang masih kecil. Beliau ketika itu berdoa kepada Allah agar supaya anak yang ditinggalkan di daerah
yang tidak ada tanamannya sama sekali, daerah Gersang ini, Allah beri rezeki pada penduduknya dengan buah-buahan, dan pokoknya doa untuk kemakmuran lah, ya. Untuk kemakmuran. Itu doanya dipanjatkan Nabiullah Ibrahim kurang lebih 4.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu. Kalau dihitung 2.000 sebelum Masehi, kalau sekarang tambah 2.000 lah 4.000-an lah, 4.000 tahun yang lalu. Sekarang sudah luar biasa, Pak. Kalau yang pernah ke Mekah itu tanaman apa aja ada itu. Buah-buahan apa aja ada. Ini doa. Maka yang harus kita lakukan uswah itu doa, Pak. Jangan lupa doa. Karena itulah kekuatan kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya kaum muslimin. Sampai sekarang Bapak dan Saudara sekalian, saya kagum pada pejuang-pejuang Palestina, Hamas. Itu apa itu? Senjatanya kalah segalanya. Hanya berdoa. Apa itu? Ketika dia menembakkan itu adalah doanya ketika peperangan Badar. Itu Romaita. Apa itulah Romaita itu. Ketika dia berperang itu, ketika Nabi Muhammad perang Badar, itu doanya itu. Sesungguhnya pasukan-pasukan Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar itu bukan yang nombak, bukan dia yang manah, bukan dia yang memukul pedang, bukan dia, tapi Allah lah yang memukul pedang itu. Maka peristiwa-peristiwa ajaib di peperangan Badar itu banyak, Pak. Orang ketika mau, coba bayangkan aja peperangan Badar itu senjata kaum muslimin hanya beberapa biji aja, nggak sampai 20 atau 10 pedangnya aja, Pak. Pedangnya nggak ada 10 orang, 300 itu bawahnya apa coba. Tapi ternyata ketika peperangan bisa memenangkan. Itulah bantuan dari para malaikat Allah yang diturunkan ketika membantu perang Badar. Sama dengan peristiwa-peristiwa sekarang yang kita lihat di mana? Di YouTube, peperangan pejuang-pejuang Palestina itu, bacaannya itu. Kemudian ketika dia Pak bagian istilahnya, mau ada di sana terus kemudian kita melipir itu loh, mengintip ya, menyergap musuh, itu bacaan surat Yasin itu. Satau wa min khabir satau fa'aksenahum wa hum la yubsirun. Itu ketika Nabi Muhammad hijrah, ketika mau pergi dari beliau tidur, itu dia membaca surat Yasin, ayat dalam surat Yasin itu. Apa itu bunyinya itu? Satau wa min khabim satang fa'aksenahum wa hum la yubsirun. Jadi belakang depan mudah-mudahan ada tembok yang mereka tidak melihat. Nah itu kadang-kadang bingung itu, tank dibawain bom, ditenteng lari lagi masukin bom. Musuhnya nggak tahu itu. Secara normal masa tank sama pasukan nggak tahu orang lari-lari bawa bom. Semuanya itu Bapak dan Saudara sekalian, itulah berkat doa yang dipanjatkan oleh Allah, yang dipanjatkan oleh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus mengenai uswah yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim, yaitu tentang doa. Doa itu harus, Pak, harus, kekuatannya itu hanya doa. 3 hal itu yang perlu saya sampaikan tentang Nabiullah Ibrahim, yaitu pertama tentang kekuatan beliau dalam mempertahankan akidahnya, kemudian beliau dalam membina keluarganya yang kemudian menjadi tolak ukur sebagai manasik haji yang kita kenal, dan kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa, Bapak dan Saudara sekalian. Dari Ismail menurunkan orang yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari keturunan Ishak itu para nabi yang hampir seluruhnya, lebih dari separuh yang kita imani itu adalah keturunan Ishak. Kalau kita doanya apa, Pak? Allah alam. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang Nabiullah Ibrahim.
Kalau menginjak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana yang saya sampaikan di khutbah tadi, kita ini sering salah dalam kehidupan kita ini mengidolakan yang enggak saja. Apa saja mestinya idola kita Nabi Muhammad dalam segi apa saja. Bapak tahu kisah Nabi Muhammad SAW ketika belum atau ketika sudah dia menjadi seorang Rasul. Beliau itu ditantang gulat, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu ditantang gulat oleh orang yang paling kuat waktu itu, namanya siapa itu, lupa saya. Ditantang gulat. Dalam tarikh Nabi Muhammad, kelengkapan Nabi Muhammad itu diajak gulat, Pak. Ya seperti Habib Gamidov lah. Itu ditantang gulat, orang terkuat pokoknya sampai dia jatuh banting. Ternyata beliau meladeni, Pak. Benar-benar gulat seperti siapa? Norman Gamidov ya. Kemudian dibanting dan kemudian yang kalah masuk Islam akhirnya. Apa sajalah peperangan kepada keluarga, kepada anak kecil. Pada anak kecil, bapak dan saudara, Rasulullah itu sangat sayang sekali, sangat sayang. Sehingga hal-hal yang remeh-temeh itu ditanyakan. Ada anak kecil namanya siapa itu, lupa saya. Anas apa Umar ya, namanya Umar, lupa saya. Ketika itu mati burungnya. Ditanyain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nak, kenapa? Gimana kabar burungmu yang mati?" Ditanya-tanyain yang hal semacam itu kepada anak yang suka main burung gitu. Di kita kan sudah banyak itu anak-anak yang main burung itu. Saya di YouTube lihat itu anak Jogja itu menaklukkan melatih burung dara, itu gampang banget itu. Itu hal-hal yang semacam itu ditanyakan hampir seluruhnya lah. Nanti Bapak ikutin terus kajian Bapak Wahyudi. Sementara ini masih dalam hal-hal yang sifatnya peristiwa-peristiwa besar, peperangan dan lain sebagainya. Tapi kalau hal-hal yang bersifat akhlak itu belum kesinggung. Hal yang bersifat menggugah jiwa itu masih belum dikupas secara jelas. Tapi ikuti terus, itu sangat baik. Maka saya tidak mengupas hal ini sampai detail karena saya menyampaikan hal yang sifatnya menggugah aja lah, peristiwa-peristiwa yang menyentuh hati. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini sering juga saya dengar dari Pak Musta'in dulu. Kajian dari Pak Musta'in itu saya ingat dan sampai terkesan sampai sekarang. Akhlak Rasulullah SAW itu, Bapak dan saudara sekalian, kepada orang yang menantang, kepada orang yang memusuhi, itu sangat lembut. Dikisahkan ada seorang wanita tua Yahudi, itu kerjaannya kalau pagi itu ngumpat-ngumpat Rasulullah. Cara ngumpatnya bagaimana? Nggak tahu. Orangnya buta, Pak. Orangnya buta, ngumpat-ngumpat Rasulullah. Setiap pagi Rasulullah itu didatangi selalu ngumpat, dan Rasulullah ngasih makan kepada orang nenek-nenek, seorang wanita, Pak, perempuan. Itu agak kasar. Ketika agak kasar Rasulullah itu mau dipamain. Kalau sana itu saya bayanginnya roti atau bubur atau kurma gitu. Kalau orang tua makan kurma kan nggak bisa lembut ya, Mbah ya. Nah, itu Mbah Imin yang ngerasain itu. Nah, itu Rasulullah yang mamahin, Pak, sampai lembut kemudian ditulangkan. Sewaktu-waktu ketika Rasulullah wafat, udah nggak ada yang dulang, diganti sama Abu Bakar, karena Abu Bakar itu apa yang dikerjakan Rasulullah akan dikerjakan pula. Sewaktu-waktu ketika Rasulullah meninggal, kemudian diganti oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar nyuapin, mbah-mbah jati nenek-nenek, loh kok rasanya berbeda, agak kasar sedikit, katanya. Agak kasar sedikit. Ini kenapa? Terus ditanya, kamu itu siapa? Yang kemana? Katanya. Yang dulang saya itu siapa namanya?
itulah Muhammad Rasulullah yang setiap hari. Itu Muhammad itu, iya, yang setiap hari saya umpat, iya itu Nabi Muhammad. Sekarang sudah meninggal dan saya adalah sahabatnya. Saya namanya Abu Bakar. Orang itu sekaligus nenek itu bersahadat. Saking lembutnya, itu yang semacam itulah. Itu kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang luar biasa Bapak dan Saudara, bukan hanya perilakunya, Pak. Badan personifikasi Rasulullah itu juga luar biasa, Pak. Kemarin sudah saya sampaikan dalam kajian pagi, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak keajaibannya, badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia berjalan dengan orang yang tinggi itu enggak kebanting-banting amat, jadi masih sedang. Kalau orang yang dia berdiri di atas bersama orang yang juga tidak terlalu tinggi, nikmat. Jadi pandangannya itu siapapun yang memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejuk dan menyejukkan. Dan yang luar biasa, keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wanginya mengalahkan bau misik. Keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keringatnya itu bau misik, Pak. Nah, kalau kita bau minyak wangi ini semprotin, bukan bau minyak wangi, tapi minyak wangi bau keringat. Itu yang terjadi. Jadi yang persoalannya itu Rasulullah itu udah nggak ada duanya lah di dunia. Nggak ada duanya. Tokoh yang mestinya harus kita idolakan. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, banyaklah kisah-kisah Rasulullah SAW, baik itu dalam peperangan, baik itu di dalam ketika dia menyampaikan dakwahnya, dalam pergaulannya, semuanya indah. Jadi itu menjadi uswah hasanah kita. Dan ini berkaitan nanti di dalam Al-Quran, Bapak dan saudara sekalian, ketika ditanyakan kepada Siti Aisyah, Rasulullah itu bagaimana sih secara global katanya perilaku Rasulullah, maka akhlak Rasulullah itu disampaikan oleh Siti Aisyah, itu adalah Rasulullah itu akhlaknya ya seperti Al-Quran katanya. Seperti Al-Quran. Maka kalau nggak mau kita harus belajar Al-Quran, nanti tahu seperti apa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kalau mau cerita ini nggak habis-habisnya itu, karena saya ulang kembali, dari 25 Rasul yang kita yakini, yang kita imani, ada 5 yang oleh Allah disebut ulul azmi. Dari 5 itu secara spesifik disebut dalam Al-Quran sebagai uswah hasanah, yaitu Nabiullah Ibrahim dan kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Ibrahim itu juga luar biasa, Pak. Apa yang pernah dikerjakan, usaha yang dikerjakan, tadi saya sampaikan 5 ada di kepala, 5 ada di badan. Nanti Bapak bisa lihat nanti 5 ada di kepala itu, dan itu sampai sekarang itu siapapun bisa dilihat. Kemudian Rasulullah SAW, sebagaimana kita pahami, sebagaimana kita yakini, beliau adalah uswah hasanah, dan itu adalah untuk bisa mengerti bagaimana peristiwa sebagai uswah, maka mau nggak mau kita harus belajar namanya sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu dari mulai beliau lahir, bahkan sebelum lahir sampai beliau meninggal, itu namanya sirah nabawiyah. Semuanya itu indah, Pak. Indah semuanya, jadi nggak ada yang nggak indah. Itu uswah hasanah. Mudah-mudahan kajian kita ini ya tutup sampai uswah hasanah, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini nanti insya Allah besok tentang kitab-kitab Rasul saya akan singkat saja, ringkas saja, nanti kemudian takdir dan qada dan qadar. Dan percaya kepada yaumil kiamah. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tanya jawab. Saya pengen minggu ketiga itu ada ruang untuk menyampaikan apa saja yang berkaitan dengan kajian, khususnya tentang hadis yang saya sampaikan atau hal-hal yang lain. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian, karena waktu
sudah cukup. Mari kita tutup kajian ini dengan akhir doa dan kemudian ditutup dengan kafaratul majelis. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa la taqi ni'matika. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.